Pasal ba kayo pelita? Masa nakataway desa utek kuya di Nah, uji ka sini sampai kekurangan tadi lo. Salib. Enggak lah. Ya jangan Pak. Iya. Ih, berdiara. Kita kendara kalau Paling ketinggalan nanti ya pulang. olahraga beberapa jam operasi, udah karena operasinya. Iya kan? Iya lo keren ya. Anu Bu, ya. berkah. Iya, kemudian ibu lah, Rizky lah. Berpesilah, tinggi siapa ya? Rizky lah. Kita aku campur-campur bukan gadoan lo. Jadi kita pada siang hari ini, terutama aku segala kultur lingkungan mengucapkan Arek terima kasih, yaitu kekawalanku jadi pada Arek Abi Ale minta diumumkan, jika calon-calon karena diakon penetua lagi. Nah, kutulah kita. Cuma aku Abi Ando berprinsip lebih baik kita domah ke rumah duka daripada ke rumah pesta nanti aja. Mun aku tadi gawe izin lo di pas sekolah karena lo dari izin itu kan kita sosialisasi kita di lingkungan kita gitu ya. Kita tahu ya. Nah, tugas tetap tugas tapi kita tahu izin. Tapi Indo endau Ibu Ariana tege menteh dengang kok deuli. Nah, tolong pakai masker Pak. Awi itu arek dari rumah sakit tete Pak meningkat. Mano ada narai. Jadi narai bangunan tolong pakai masker Pak. Nah, pas aku mau umumkan ke akan kita, menjadi kuman dia usah pakai masker, balik kami. Nah, jadi kita kebaktian mengantar jenazah ke kami kesendehan mengantar persemayaman terakhir saudara Ita tuh jenazah Epras Keri tekane barangkali kare itu pendeta dengan Pak Anu tahu Pak aku kita mungkin unik atau kami ya. Nah, lumayan selamat siang Pak. Nah, jadi aku itu baru datang nih selamat siang dihargai. Kakak Ike Heri itu akan di terakhir lah, akan di terakhir. Kiranya itu dia mengucap terima kasih dengan Ibu Pendeta dan di melayani uang luka tuh. Dan Ike kayak masanan menghaleme itu dilanjutkan dengan malam penghiburan kira-kira jam jauhin mungkin lah Bu lah jam jauhin dan iki pelaku dukungan bunda ibu hari itu rumah hong eka tuh buka sembayang kita sama-sama hong kalian penghiburan dan ada tuh langsung terakhir masalah langsung terakhir dijalani dan hong ketika tuh dia ike hendak membaca riwayat kakak itu dia membaca oleh anak ike Askar. Lahir pada tanggal 17 Februari 1965 di Kuala Kapuas dan merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Hizkia Mihing dan Alice Budeng. Beliau kemudian dibesarkan oleh keluarga Hernal Ladung dan Maria Mihing sebagai anak. Beliau pernah menempuh pendidikan di SD Selat 1 Kuala Kapuas, SMP 1 Selat Kuala Kapuas, MEA Kuala Kapuas, dan berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di STIE Kuala Kapuas. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Januari 2022, beliau terkena serangan stroke yang membuat tangan kanannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Setelah mendapatkan pengobatan, beliau sudah semakin sehat
Hingga akhirnya tanpa ada tanda-tanda sakit apapun pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 3 pagi beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Demikian yang singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akan memulai rangkaian ibadah ini sesuai dengan liturgi ibadah persemayaman jenazah almarhum Eva Prasperi di tempat ini. Kita awali sebelum kita menerima potong dan salam, kita akan memuji Tuhan menyanyi untuk nomor 214A bait 1 sampai 3 Akam Pambelungku. Pada bait yang ketiga diundang untuk berdiri. Akam pambelungku, oh Tuhanku, juru selamatku dan tempuhku. Kita akan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan dari NKB nomor 172 bait yang pertama dan yang ketiga. Bait yang pertama, bait pertama saja. Dalam rumah Bapakku, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Terdengar suara Yesus yang merdu. Ya pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyerahkan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Agar
banyak tempatnya. Mari kita berdoa untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Walaupun kadang ada banyak yang menjadi tantangan pergumulan yang sering kami hadapi dan lalui saat ini, namun Engkau masih ada bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan juga memberikan kekuatan dan semangat agar kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami telah hadir di tempat-Mu bersama-sama memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Engkau pun telah melihat akan keadaan keluarga di tempat ini. Mereka sangat kehilangan orang yang sangat mereka kasihi dan sayangi dari antara mereka untuk selama-lamanya kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Almarhum Eva Prasperi yang meninggalkan sanak saudara, segenap jajaran keluarga besar di tempatnya, tentu menyisakan duka yang amat dalam. Namun kami yakin dan percaya ia pun sudah senang bersama-sama dengan Engkau. Karena kami pun yakin dan percaya pula bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami yang berjuang di tengah-tengah dunia ini. Kekuatan, kesehatan, bahkan penghiburan. Dan jikalau pada kesempatan ini pula Tuhan, kami akan membaca dan belajar untuk merenungkan bagian daripada isi firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami sehingga boleh tertuju pada firman-Mu yang kuasa, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan sabda firman-Mu. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah seru dan pinta kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu 10 malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berpisah dengan orang yang kita kasihi merupakan sebuah peristiwa yang tentunya tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan. Terlebih kalau perpisahan tersebut sifatnya permanen karena diakibatkan oleh kematian. Tentunya semua orang pernah mengalami suasana atau situasi yang demikian, yaitu berada dalam posisi langsung sebagai orang yang berduka. Entah itu orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan seterusnya. Seperti saat ini, sebagai keluarga. Maka sebab itu ya Tuhan, kami yakin Tuhan pasti ada di tengah-tengah keluarga ini. Dan kebenaran yang disampaikan melalui firman Tuhan ini pun merupakan sumber pengharapan yang memberi kita kekuatan dan juga penghiburan untuk dapat secara ikhlas menerima dengan arif dan bijak dalam menyikapi peristiwa kematian yang terjadi
atas orang-orang yang kita kasihi. Tujuannya ialah supaya kalau kita berduka sebagai orang yang punya pengharapan. Yang harus kita ingat ialah kematian bukanlah akhir dari kasih karunia Tuhan. Dia tetap memperhatikan kita yang masih berjuang, terkhususnya keluarga duka. Dia tidak akan membiarkan mereka larut dalam pergumulan yang berkepanjangan, tapi dengan kekuatan, kesehatan, semangat untuk menjalani keseharian mereka. Itu pun juga bukan karena kekuatan mereka, tetapi Tuhanlah yang menyertai mereka dalam menjalankan dan melangkah ke arah masa depan yang cerah. Karena Allah akan menyediakan tempat yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Dan gunakanlah kesempatan yang ada ini, karena Roh Kudus akan membimbing dan menghibur kita, terkhususnya keluarga duka di tempat ini. Amin untuk firman Tuhan. Kami panjatkan kepadamu atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih saat ini Tuhan sudah menyertai memberkati kami di saat kami membaca dan belajar untuk merenungkan bagian daripada isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semua tidak sia-sia, tetapi boleh memberikan penguatan iman dan penghiburan bagi kami semua yang masih berjuang di tengah-tengah dunia ini, terkhususnya bagi keluarga duka dalam rumah tangga ini. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau telah melihat akan keadaan keluarga di tempat ini. Mereka sangat kehilangan orang yang sangat mereka kasih dan sayangi. Dari antara mereka untuk selama-lamanya kembali ke pangkuan Bapa di sorga, tentu menyisakan duka yang amat dalam. Namun kasih dan pertolongan-Mu tetap ada bagi keluarga tempat ini, yang mana almarhum Epa Prasperi ini yang telah Engkau panggil belum meninggalkan sanak saudara, segenap jajaran keluarga besar dari mana-mana tempat yang berkumpul saat ini. Tuhan senantiasa menguatkan, memberikan kekuatan, kesabaran, penghiburan untuk keluarga duka menjalani keseharian mereka selanjutnya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan semata. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami serahkan pula akan keberadaan sanak saudara, segenap jajaran keluarga hanya ke dalam tangan kasih Tuhan semata yang akan memberikan yang terbaik untuk mereka jalani dengan penuh cepat syukur di dalamnya. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, jikalau nantinya kami akan menghantarkan saudara Pak Prasperi ini ke pemakaman untuk dimakamkan, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami yakin dan percaya pula Tuhan akan menyertai memberkati perjalanan ini nantinya sampai ke pemakaman, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar oleh kekuatan kasih pertolongan Tuhan semata. Kami pun juga tak lupa berdoa bagi penatua diakon di pelayanan 2. Tuhan akan memberkati selesai pekerjaan, terlebih dalam mereka melayani Tuhan dan sesama. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan semata. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, hanya inilah doa dan perintah kami. Walaupun sebenarnya sungguh banyak yang kami minta, namun Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami saat ini. Dan biarlah melalui doa yang kami sampaikan ini kami alaskan hanya ada di dalam oleh Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah kau sedih, cari Yesus Tuhanmu selalu.
takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Hidupmu bagaikan daun segera akan layu. Demikian hidup manusia. Firman Tuhan yang kekal diberi padamu. Peganglah dengan teguh selamanya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yang ketiga, aku datang berteduh di depan-Mu Tuhan. Ku serahkan diriku padamu. Penghiburan yang Kau beri meneguhkan iman. Kini jiwaku tentram serta-Mu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Litania penguatan dari Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Marilah kita mengantarkan saudara terkasih kita
Epapras Peri ke pemakaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus.